Defining Justice, Refining Police. Hai Sobat Juslik, perkenalkan nama saya Mutia Salama. Di sini saya akan membawakan podcast yang dimana ini merupakan episode pertama kami pada program POV Juslik. Nah, Sahabat Juslik, POV Juslik sendiri adalah bagian dari program kerja UKM Juslik pada divisi redaksi. POV Juslik adalah program podcast interaktif yang membedah kasus isu politik, ekonomi, hingga sosial dari kacamata mahasiswa. Dengan menghadirkan narasumber kompeten, program ini bertujuan memberikan pemahaman berita yang komprehensif dan relevan bagi dunia kemahasiswaan. Apa jadinya jika sebuah negara yang mengaku demokratis justru alergi terhadap kritik? Di tengah rentetan produk legislasi yang dianggap cacat prosedur dan minim partisipasi publik, suara-suara kritis justru dibalas dengan intimidasi dan kekerasan fisik. Dalam episode pertama podcast kali ini, kita akan membedah kasus yang menimpa Andri Yunus, seorang pejuang HAM yang menjadi korban brutal penyiraman air keras. Kejadian ini bukan sekedar kriminalitas biasa, melainkan sebuah pesan gelap tentang pembungkaman ruang sipil di Indonesia. Melalui kacamata mahasiswa, kita akan berdiskusi. Hari ini saya akan ditemani oleh saudara Kang Fauzan Dharma selaku mahasiswa program studi administrasi bisnis sektor publik angkatan 2025. Selamat sore Kang Fauzan. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Panggilannya apa nih yang enak? Kang Fauzan, Kang Ojan atau gimana? Kang Ojan aja. Kang Ojan aja. Sebelumnya Kang, saya mau berterima kasih banyak karena Kang Fauzan sendiri mau dan bersedia hadir untuk menjadi narasumber kita pada kali ini. Jujur senang banget bisa ngobrol langsung dengan Kang Fauzan dan bertatap muka langsung dengan Kang Fauzan. Tapi ya Kang, kalau kita bicara soal kabar, rasanya sulit ya untuk benar-benar merasa tenang belakangan ini. Betul. Setiap kita buka media sosial atau baca berita, rasanya ada yang mengganjal dengan kondisi negara kita saat ini. Salah satu yang paling membuat saya sesat adalah kasus yang menimpa Andri Yunus. Kasus di mana ketika saya melihat adanya upaya pembungkaman suara, bahkan sampai ke fisik, yang terjadi tepat di depan mata kita seolah-olah demokrasi kita lagi di tahap lumpuh. Nah, kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus terjadi pada tanggal 12 Maret 2026 di Jakarta Pusat. Yang diduga kuat merupakan intimidasi atas sikap kritis terhadap revisi UU TNI. Serangan ini mengakibatkan luka bakar serius di area wajah dan tubuh korban. Hingga akhirnya Puspom TNI menetapkan 4 anggota basis TNI sebagai tersangka pada pertengahan Maret 2026. Saat ini Kang, para pelaku sedang menjalani proses di peradilan militer. Sementara Andri masih dalam tahap pemulihan luka fisik yang intensif seperti itu. Nah Kang, sebagai mahasiswa program studi administrasi bisnis sektor publik, saya ingin mendengar analisis Akang sendiri. Apa sih yang menjadi alasan kuat pelaku melakukan penyiraman air keras terhadap korban? Untuk faktor utama dari penyiraman air keras ini menurut saya karena adanya intervensi yang dilakukan oleh Bung Andri Yunus. Itu sangat mungkin dapat mengganggu agenda tersembunyi pihak-pihak tertentu. Baik. Kita nggak tahu mereka dalam menggunakan itu untuk apa sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dari pengamatan saya, hal itu memang merujuk ke arah sana. Karena sebelum dilakukannya penyiraman air keras ini, Bung Andri telah melakukan kegiatan intervensi pada aksi revisi UU TNI-nya. Betul. Dari situ mungkin ya kemungkinan membuat pihak-pihak tertentu untuk melancarkan aksi tersebut, penyiraman air tersebut. Mungkin dari situ sih. Seperti itu. Berarti memang untuk kasus ini Kang merupakan bagian dari permainan untuk menjatuhkan orang-orang kritis ya, begitu? Menurut saya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau misalkan seperti apa yang saya ketahui, kalau misalkan kita udah ke-trigger gitu, atau gimana gitu, pasti kita melakukan kekerasan atau bahkan yang lebih dari itu. Karena kalau misalkan jika kita tidak merasakan apa-apa yang dilakukan kepada kita, kita juga menganggapnya ya sudah biasa saja gitu. Tapi kalau memang apa yang dilakukan Bung Andri Yunus ini memang mengguncang agenda tersembunyi mereka dan mereka ke-trigger lah istilahnya, mungkin itu sih. Karena memang ini sepertinya memang ada permainan untuk menjatuhkan orang ya Kang.
apakah ada yang salah dengan sistem di negara kita? Apakah hal tersebut ada sangkut pautnya dengan rusaknya sistem negara kita sehingga akhirnya adanya kasus tersebut? Oke, mungkin kalau misalkan saya berbicara dengan atas nama mahasiswa gitu ya, saya melihat hal ini adalah sebuah kerusakan di sistem kita gitu, Teh Mut. Karena ruang-ruang kebebasan berpendapat kita tuh sudah dirampas, sudah dibungkam gitu seperti itu. Karena melihat dari kasus ini, apa yang dilakukan pihak-pihak tertentu ya, tersangka kepada Andri Yunus ini merupakan upaya pembungkaman suara menurut saya. Karena dari sistem yang rusak itulah mungkin terjadi seperti ini. Jadi menurut saya memang sistem di kita itu memang lagi bobrok lah istilahnya. Lagi bobrok ya. Betul. Saya rasa seperti itu sih teman. Tapi ya Kang, kalau misalkan memang ada yang salah, ada kerusakan pada sistem kita, ada yang bobrok terhadap sistem kita, lalu siapa sih yang patut disalahkan untuk kasus ini sebenarnya? Menurut saya yang patut disalahkan sebenarnya tidak ada, tapi yang patut disalahkan mungkin bagi kacamata publik ya. Itu adalah sistem kita sih. Di sistem dimana kita kebebasan berpendapat itu sistem. Karena kalau misalkan sistemnya benar, prosedurnya benar, mungkin tidak ada kejadian seperti ini, mungkin tidak ada kejadian yang mengerikan seperti ini gitu. Kalau misalkan sistemnya benar, tapi kalau misalkan dari sistemnya sendiri udah hancur ya sudah tidak diragukan lagi pasti ada seperti hal-hal ini gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah yang patut disalahkan dari kasus ini adalah sistemnya sendiri sih menurut saya. Ya. Berarti memang dapat disimpulkan adanya kesalahan sistem ini. Betul. Dapat memicu kasus-kasus yang akan serupa di kemudian hari ya Kang. Betul. Seperti itu. Nah Kang, sebagai mahasiswa ya, jika dihubungkan dengan dunia kampus kita saat ini, apakah ruang kritis bagi mahasiswa-mahasiswa saat ini masih dirasa aman? Saya tidak bisa menyebutkan bahwa ini aman ya, tetapi kalau misalkan di ruang akademik, di tempat di mana kita mencari ilmu, kebebasan berpendapat kan seharusnya dan mungkin memang diterapkan di sini itu memang kita memiliki hak berpendapat sebebas mungkin. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan aman atau tidaknya sih, saya merasa bahwa dengan adanya kejadian ini ya, ini tuh berdampak kepada kebebasan berpendapat kita sendiri sih teman. Takutnya kan kemungkinannya kalau misalkan kita berpendapat kritis aja, takutnya kan kita ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada kita. Berarti itu memang hal tersebut tuh mengganggu ya sebenarnya, mengganggu. Kritisnya para mahasiswa gitu. Betul. Bahaya juga ya Kang. Bahaya. Nah Kang, ngomong-ngomong, saya ingin mendengar nih pendapat Akang terkait kasus ini. Apakah kasus tersebut kemudian malah memberikan rasa takut sehingga pada akhirnya mahasiswa tidak lagi berani untuk bersuara, kemudian itu merupakan kemenangan untuk bagi-bagi mereka yang memang sulit untuk dikritisi seperti itu. Berdasarkan dari kasus yang telah terjadi sih Teh Muti, saya nangkapnya seperti ini. Karena kasus yang kita ketahui di media dan tersebar begitu cepat sampai nyampe ke mata dan telinga kita sendiri, kita sebagai pengkritik mungkin ya disebutnya, kita sebagai pengkritik merasa bahwa jika kita terlalu kritis atau bahkan kritis sedikit pun, kita dapat berdampak sebegitunya gitu, berdampak besar bagi diri kita sendiri seperti itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu tuh membuat risau dan membuat takut kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai rakyat sih Muti. Dan saya juga tidak bisa berbicara bahwa itu sebagai kemenangan ya, tapi berdasarkan dari hasil ini sih, mereka tetap berupaya untuk membungkam suara-suara kritis kita terhadap mereka sih. Dan mungkin suara-suara kritis yang kita ucapkan, yang kita lontarkan kepada pihak-pihak tertentu, jika memang suara kita mengganggu agenda tersembunyi mereka, ya pasti akan berdampak seperti itu sih. Jadi menurut saya
hal-hal seperti itu memang sudah menjadi takut lah, sudah menakutkan bagi kita. Berarti bungkamnya kita sebenarnya kan dapat saya simpulkan bahwasannya itu bukan bagian dari kemenangan mereka, tapi juga bagian dari tujuan mereka. Bagian dari tujuan mereka seperti itu. Nah Kang, sebagai mahasiswa nih Kang, kan kita melihat nih Andri Yunus sendiri melakukan hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kebenaran. Lalu langkah nyata apa yang sebaiknya diambil oleh kolektif mahasiswa, terkhususnya angkatan 2025, khususnya mewakili program studi yang Anda ikuti? Langkah nyata yang mungkin dapat kita lakukan untuk kedepannya mungkin. Ya. Untuk kedepannya sebagai mahasiswa di Indonesia ini, menurut saya seperti ini. Kita terus belajar, terus mengkaji apa yang seharusnya kita lakukan demi sebuah kebenaran, supaya kedepannya kebenaran-kebenaran atau misalkan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia seperti saat ini dapat menjadi sebuah keadilan bagi siapapun itu, begitu. Jadi menurut saya langkah nyata yang dapat dilakukan mahasiswa angkatan 2025 terutama di program studi saya, betul. Langkah nyatanya adalah jangan terlalu jauh-jauh dulu untuk melakukan aksi lah mungkin ya. Kita terus belajar aja, kita terus mencari ilmu aja, dan kita terus menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan. Tetapi jangan terlalu mengambil aksi dulu seperti itu, karena dari yang kita lihat seperti ini ya gitu, bahkan kritikan sekecil apapun tuh dapat memicu dampak yang sangat besar sih Temon. Jadi di zaman ini udah maksudnya kritik sedikit apapun juga udah menimbulkan dampak yang besar. Jadi sebagai kolektif mahasiswa sih kita seharusnya memang bersuara dan menyatukan pendapat-pendapat kita, dan juga tidak lupa untuk belajar sih. Baik, berarti memang sebagai mahasiswa ya jangan terlalu aksi dulu ya Kang. Betul. Tapi jangan terlalu bungkam. Jadi kita masih melek terhadap isu-isu sosial yang terjadi seperti itu. Nah Kang, saya mau bertanya, apa sih sebenarnya langkah strategis yang paling tepat bagi mahasiswa agar tetap bisa mengawal kebijakan-kebijakan publik dengan efektif tanpa harus menjadi korban kekerasan atau intimidasi serupa seperti yang dialami oleh Andri Yunus? Langkah efektif ya, berarti menurut saya seperti ini. Langkah efektif yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah sebenarnya kalau misalkan kita berpisah, maksudnya satu orang gitu lah ya yang mengkritisinya, itu bahkan akan berdampak sangat besar jika kita terpisah dari koloni ya. Karena kalau misalkan kita berpisah, ya takutnya yang ditakutkan dampaknya tuh seperti apa yang dialami oleh Bung Andri Yunus. Jadi langkah efektifnya adalah kita bersuara bersama, kita menggaungkan kebenaran bersama untuk menaklukkan agenda-agenda tersembunyi mereka seperti itu. Berarti memang kita perlu bersama-sama untuk memberantas hal-hal yang serupa seperti itu. Nah Kang, sebelum penutup Kang, saya ingin Kang Ojan bisa memberikan pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana maupun teman-teman kita yang ada di Politeknik STLN Bandung terhadap kasus yang sedang menimpa Andri Yunus, atau memberikan semangat kepada mereka atau memberikan pesan agar tidak berhenti untuk melakukan kritis atau menjadi mahasiswa kritis seperti itu. Oke, mungkin pesan-pesan dari saya sih sebagai mahasiswa Politeknik STLN Bandung, terutama untuk mahasiswa angkatan 2025, berusaha untuk menggaungkan kebenaran. Kita tetap bersuara tentang keadilan. Jadi pesannya untuk mahasiswa Politeknik STLN Bandung, terutama angkatan 2025, ya. Kita tetap buka mata, buka telinga. Kita lihat rumah kita tuh sedang ada kekacauan gitu, Temuti. Sedang tidak baik-baik saja. Jadi pesan saya adalah tetap menggaungkan kebenaran, tetap bersuara demi kebenaran. Karena kalau misalkan kita, maksudnya rumah kita saja sedang kacau gitu, bagaimana kita ke depannya gitu, Temuti. Ya. Pesan pentingnya sih
saya pengen semua mahasiswa di Politeknik Setiawan Bandung untuk berempati terhadap apa yang dialami oleh Bung Andri Yunus atas penyiraman air keras ini, dan tetap buka mata, buka telinga, dan tetap bersama-sama demi kebenaran yang Jadi memang kesimpulannya, walaupun adanya kasus ini, sebagai mahasiswa kita tidak seharusnya diam saja, melainkan tetap melek terhadap isu-isu sosial yang terjadi, isu sosial, ekonomi maupun politik yang terjadi di Ibu Pertiwi kita. Nah, Kang Ojan, aku benar-benar berterima kasih banyak kepada Kang Ojan karena apa yang disampaikan oleh Kang Ojan sedari tadi memberikan ilmu yang banyak kepada saya dan juga teman-teman di luar sana. Nah, karena sudah berada di penghujung acara, Kang, saya ingin berterima kasih kembali karena Kang Ojan sendiri mau menjadi narasumber pertama kita kali ini dengan mengangkat kasus Andri Yunus seperti itu. Nah, sahabat Juslik, dari kasus Andri Yunus ini kita diingatkan kalau menjadi kritis itu memang ada tantangannya. Tapi bukan berarti kita harus berhenti peduli, karena sebagai mahasiswa, suara kita itu punya pengaruh untuk masa depan sistem di negara ini. Itu dia episode pertama POV Juslik kali ini. Semoga obrolan singkat tadi bisa jadi bahan renungan buat teman-teman di kampus maupun di luar sana. Saya Mutia Salama, pamit undur diri. Jangan lupa pantengin terus episode selanjutnya, karena kita bakalan bahas isu-isu lain yang gak kalah seru. Define Justice, Refining Police. Sampai jumpa!